Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa kembali dan saya harap semua anak-anak sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Kita tahu negara kita atau seluruh dunia sekarang merasakan bagaimana suatu pandemi COVID-19 dan kita belum bebas belajar di rumah dan belum bebas keluar dari rumah. Jadi saya harap semua tetap semangat walaupun kita tetap belajar dari rumah. Jadi hari ini kita masuk pelajaran PKN kita. Seperti biasa kita belajar Bapak memaparkan bab 6 ini. Jadi bab 6 ini temanya adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Yang mana bab 6 ini juga ada 3 subjudul. Jadi kita belajar satu subjudul saja hari ini. Jadi bab subjudul A ini yang mana temanya semangat komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita merasakan semangat komitmen kebangsaan para tokoh pendiri negara kita. Jadi kita tahu latar belakang sejarah negara kita, yang mana kita lihat bangsa negara kita atau bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita lihat sejarahnya bagaimana dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Kita lihat sudah jumpai ada 2 kerajaan paling besar kita lihat di zaman itu. Jadi seperti kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan Sriwijaya ini ada pusatnya di Palembang dan kerajaan Mojopahit ini pusatnya di Jawa Timur. Jadi kedua kerajaan ini adalah kerajaan maritim, yang artinya kerajaan yang berbasis di darat tapi menguasai juga lautan yang luas. Jadi kita lihat hampir sama kekuatan kedua kerajaan tersebut, yang mana hampir menguasai seluruh wilayah negara Asia Tenggara. Jadi begitu juga kita lihat bagaimana sejarah setelah kecerahan kerajaan Nusantara itu lemah, kita lihat bangsa-bangsa dari Eropa masuk ke negara kita menjajah karena kita tidak bersatu. Jadi kita lihat para pendiri negara kita ini merasakan bagaimana penderitaan dan tidak enaknya sebagai bangsa yang dijajah atau warga negara yang dijajah oleh bangsa lain. Jadi kita lihat, kita akan merasakan bagaimana komitmen pendiri negara kita ini. Kita lihat bagaimana mereka bersemangat sampai mereka mendirikan organisasi Budi Utomo, organisasi yang lainnya seperti Yong Japa, Yong Sumatera dan sebagainya. Jadi mereka bersatu kemudian merasakan bagaimana bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang sama merasakan penjajahan tersebut, dan mereka membuat satu komitmen semangat, yaitu semangat dalam suatu kongres pemuda pertama dan kedua. Yang kongres pemuda pertama itu tahun 1926 dan kongres pemuda kedua itu 2 tahun kemudian, yaitu 1928. Yang mana kongres pemuda yang kedua itu menghasilkan sumpah pemuda namanya. Kita kenal sekarang namanya adalah Sumpah Pemuda. Jadi bagaimana Sumpah Pemuda di situ adalah adanya suatu komitmen kebangsaan. Komitmen bahwa mereka satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Jadi itulah yang kita rasakan dari komitmen para pendiri negara kita. Jadi sekarang kita pelajari lebih mendalam lagi. Ya, saya harap anak-anak Bapak bisa menyimak dari pemaparan atau materi yang Bapak terangkan hari ini. Ya, tetap semangat. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara atau founding father. Indonesia berasal dari 2 kata. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Negara dinyatakan kata Indonesia berasal dari kata Indus dan Nesos, yang berarti India atau pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Ini adalah peta Nusantara atau peta Indonesia dari zaman Mojopahit, Sriwijaya sampai Indonesia zaman sekarang. Kita lihat Indonesia ini sangat luas, dikelilingi lautan dan diapit oleh 2 benua dari
Aceh sampai Papua. Sejarah bangsa Indonesia. Kita lihat bagaimana sejarah bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Mataram dan kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai. Kita lihat bagaimana kemakmuran pada masa kerajaan-kerajaan tersebut. Nenek moyang masyarakat Indonesia hidup dalam tatanan yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno seperti kerajaan Mojopahit dan Tarumanegara, Kutai. Kemudian beberapa abad setelah itu berdirilah kerajaan Sriwijaya pada abad ke seluruh Nusantara pernah mengalami kejayaan seperti masa kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, Mataram. Pada masa itu sejarah telah mencatat wilayah Nusantara pernah berhasil dipersatukan. Setelah Nusantara pecah belah selama waktu 3 abad dan seluruh rakyat mengalami kemakmuran kembali. Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mojopahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Mojopahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan yang sangat besar dan berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Pati Gajah Mada yang wafat sekitar tahun 1360-an. Sumpah Palapa menyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat kuat menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Mojopahit untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Ini adalah pendiri negara atau founding father negara kita. Semangat para pendiri negara merupakan contoh yang baik dan memiliki semangat yang kuat untuk perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negaranya. Contoh para pendiri yang memiliki semangat komen tinggi, salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan pada semangat dan komitmen untuk kemerdekaan Indonesia. Komitmen untuk perjuangan ini menyebabkan dia ditangkap dan dipenjara beberapa kali dan diasingkan. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Insinyur Soekarno lahir di Jawa Timur, Blitar, dan meninggal di Jakarta pada tahun 1970-an. Dia mendirikan Partai Indonesia dan bergabung dengan Partai Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Diasingkan ke beberapa tempat, ke Flores, ke Brastagi, ke Bengkulu, dan wilayah-wilayah lain banyak yang tempat pengasingan karena perbuatannya atau tindakannya yang membahayakan bagi penjajah. Tapi mereka adalah patriot bagi negara Indonesia dan dia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Soekarno rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Kemudian contoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bentuk semangat dan komitmen sejarah perjuangan Muhammad Hatta adalah jiwa nasionalisme dan patriotisme tampak dalam perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Antara lain kita bisa lihat bagaimana perjuangannya sebagai berikut. Ya, dari penerangan pemaparan Bapak tadi, saya harap anak kami sudah mengerti bagaimana dan sudah merasakan bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara kita. Kita tahu bagaimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka tetap semangat walaupun mereka menghadapi banyak rintangan. Tapi karena adanya semangat komitmen kebangsaan, mereka tidak menghalangi perjuangan mereka untuk mendirikan negara kita. Jadi kita harap supaya
semangat ini kita bisa tanamkan masa sekarang ini, sebab masih relevan semangat tersebut zaman sekarang ini. Jadi untuk mengisi dan mewujudkan tujuan negara kita, yaitu perdamaian dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia itu, kita salah satunya bisa mewujudkan. Kalau kita seorang pelajar, kita belum perlu kita sejauh atau kita mengangkat senjata atau bekerja. Kita salah satunya, kalau kita seorang pelajar, kamu bisa dengan belajar keras, dengan semangat, dengan disiplin, kamu bisa menjadi aset bangsa negara kita. Kamu adalah penerus pemimpin, dan untuk mewujudkan semangat atau komitmen atau tujuan dari negara kita, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya, itulah dari kesimpulan dari Bapak. Jadi coba kamu ucapkan itu, dan kamu bisa menambah semangat kamu belajar kemudian harinya. Terima kasih. Tugas hari ini adalah mengerjakan aktivitas 61 di buku latihan.